Dan hari ini ada orang hebat yang bersama dengan saya. Karena sudah kasih dalam Tuhan, saya sedang diajak makan di Soto Gading. Ini soto yang enak ini di kota Solo, tempat kelahiran sekaligus tempat pelayanan sekaligus base camp dari orang hebat yang akan saya jumpai hari ini, dan beliau adalah Pendeta Daud Tony. Haleluya, Pak Daud. Ya. Ayo makan dulu Daud, ya kan, kita udah berdoa. Jadi sekarang tinggal makan. Ini soto Gading. Ini salah satu soto yang terkenal di sini ya. Iya. Katanya presiden juga suka makan di sini atau suka beli makan di sini. Wah, banyak pejabat makan di sini Pak gitu. Oh begitu ya. Daud, ini sambil kita makan pagi ini Daud, Ya. kita mau ngobrol-ngobrol dulu tentang pemerintah dan bangsa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau bicara sama Pendeta Daud Tony, bukan bicara tentang bangsa negara, bukan bicara tentang pemerintah, bukan bicara tentang bagaimana soto ini dibuat, tetapi pasti bicara tentang roh-roh setan. Karena Pak Daud ini ahli demonologi, ya, ahli dunia persetanan. Bukan karena sekedar belajar persetanan, tetapi karena hidup dalam dunia persetanan Dan pernah jadi setan. pernah berkawan karib dengan setan, ya kan? Nah, Pak Daud bagaimana? Solo bagaimana hari-hari ini? Semua baik Pak Gilbert. Nah, Iya. ya semua baik. Tapi ini banyak sekali kasus okultisme. Ya. Jadi sekarang ini Walaupun pandemi, setan jalan terus. malah justru karena pandemi ini setannya tambah banyak. Banyak orang jadi kerasukan setan. Karena gini Pak Gilbert. Karena gini, penampakan setan bisa Ya. terjadi itu mengambil energi negatif dari manusia. Ya. Jadi penampakan setan itu bisa terjadi, itu 75% harus ada energi negatif dulu. Iya. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu setan. Iya, kenapa sekarang banyak sekali penampakan setan? Karena sekarang ini kan banyak orang terintimidasi, banyak orang ketakutan, banyak orang panik, Ya. dan banyak orang stres. Nah, dalam sisi alam roh itu adalah energi negatif. Makanya semakin banyak pandemi kan semakin banyak ketakutan, Iya. semakin banyak teror, semakin banyak intimidasi. Iya. Nah, semakin banyak intimidasi, semakin banyak orang stres. Iya. Nah, itu bisa diubah menjadi penampakan, diambil energi negatif, dirubah jadi penampakan setan. Makanya banyak sekali penampakan setan saat ini luar biasa. Iya. Oh, jadi orang yang takut itu energi yang di dalamnya negatif dan itu mengakibatkan dia bisa lihat setan. Bukan, jadi iblis, setan mengambil energi negatif itu untuk dirubah menjadi penampakan. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu setan. Tapi orang yang berani sama setan tidak lihat setan sampai dia mati. Iya. Jadi sebetulnya kenapa orang bisa lihat setan? Pertama, ada juga kasus titisan, kutuk. Iya. Jadi dari garis keturunan. Kedua, Iya, kan ada orang yang dari kecil bisa lihat setan. itu kutuk. kenapa? Itu kutuk. Nah, dikira orang Jadi, itu talenta. ada Bukan. banyak orang yang bilang talenta, ada banyak Bukan. orang bilang itu indera keenam begitu. Itu kutuk. Oh. Itu dari garis ketiga keempat atasnya dia pasti ada yang terlibat okultisme. Nah, sering orang disebut itu karunia, padahal bukan, itu kutuk. Jadi kalau orang bisa lihat setan, Dari kecil sebaiknya diusir. harus diputusin dalam nama Yesus. Oh. Itu kutuk garis keturunan. Iya. Oh, jadi kalau didoain bisa dilepaskan. Iya. Kalau dilepaskan dia tidak lihat lagi. Oh, jadi semua anak kecil yang bisa lihat setan dan lain-lain Itu pasti kutuk, itu harus ditolak. harus ditolak. Oh. Iya. Beda dengan yang kedua, karunia dari Tuhan. Iya. Nah, ada bedanya Pak Gilbert. Kalau kutuk dari titisan, sewaktu dia mau lihat. Iya. Beda dengan karunia. Karunia itu didapat setelah bertobat. Iya. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Jadi bukan setiap kali lihat setan, setiap kali Enggak. lihat setan. Jadi gini Pak Gilbert, untuk melihat setan, tidak semua manusia atau binatang bisa melihat. Iya. Tapi untuk merasakan adanya setan, manusia dan binatang bisa merasakan. Harus ada perbedaan di sini. Iya. Misalnya, kalau ada setan lewat, itu anjing melonglong tengah malam. Oh iya yang Itu setan lewat. Ya. Tapi saya bukan anjing Pak Gilbert. Ya.
Oh, jadi ada dua. Yang pertama ada yang bisa melihat setan dari kecil. Iya, Dan itu titisan. iya, kutuk. Itu berarti di garis keturunannya ada yang Terlibat okultisme. terlibat dengan roh kegelapan. Nah, atau yang kedua, Karunia orang dari Tuhan. Yang dewasa baru bisa lihat setan. Ya. Hanya karena ketakutannya, kekhawatirannya itu. Iya. Oh. Ya, karena dari energi negatif. Jadi ada orang kan yang bilang, saya biasanya nggak pernah lihat setan, tapi hari-hari terakhir ini kok saya lihat setan di sini, lihat setan di sana gitu. Karena gini Pak Gilbert, semua penampakan setan itu harus ada energi negatif, namanya sugesti. Makanya rata-rata itu suatu penampakan itu terjadi karena ada mitos dulu, ada kepercayaan, ada sugesti dulu. Oh, di sini ada banyak setan. Iya. Oh, iya. Nah, karena ini pandemi kan banyak sekali intimidasi, orang stres, orang panik dan lainnya. Ya. Kalau itu dari kan tadi Pak Daud bilang ada yang dari titisan, tapi ada juga yang dari karunia Tuhan. Ha-ha. Nah, pertanyaannya ngapain Tuhan kasih karunia untuk lihat setan? Kan lihat musuhnya itu. Untuk membedakan roh. Nah, kan pada waktu pelayanan pelepasan sering kejadian setan itu ahli menyamar. Nah, untuk membedakan itu dari Tuhan atau dari setan, perlu karunia membedakan roh. Itu sebabnya nggak selalu bisa kelihatan. Iya. Setannya kan, kalau kita lihat kan orang-orang yang bisa lihat setan kan dia bukan tergantung dirinya kapan dia butuh kan. Iya. Tetapi justru tergantung setannya kapan dia mau munculkan kan. Iya. Jadi kalau karunia dari Tuhan itu tidak bisa digunakan sesukanya. Saat tertentu aja. Oh, karena itu dikendalikan oleh roh Tuhan. Iya. Nah, Daud, kan sekarang pertanyaannya gini. Setan kan ada di mana-mana. Setan kan ada di mana-mana. Banyak di mana-mana. Tetapi kenyataannya orang yang bisa lihat setan itu kan nggak selamanya lihat setan kan. Jadi maksudnya kadang-kadang di sini, oh ini ada satu. Nah, tapi pertanyaannya kan setan harusnya ada di mana-mana kan. Jadi Iya. nggak mungkin cuma di satu ruangan. Iya, ada satu. betul. Bagaimana menurut Pak Daud? Itu tergantung setannya mau menampakkan diri ke siapa. Sama orang tersebut terbuka indera keenamnya kapan. Nah, ini pengalaman saya Pak Gilbert ya. Saya kan pernah hidup di dua alam. Ya. Jadi pada waktu saya belum bertobat, saya itu hampir tidak bisa membedakan antara Ini kalau hidup di dua alam nih, kalau saudara sepupu kita bilang ini termasuk barang najis, ini barang haram nih. Kan kalau hidup di dua alam itu barang haram tuh. Nah, gimana? Dan betul Alkitab kan bilang kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, saya waktu belum bertobat hidup di dua alam. nah apa maksudnya? Jadi saya itu hidup di alam nyata tapi juga di alam gaib. Nah, Sehingga waktu saya belum bertobat, hampir tidak bisa membedakan antara alam nyata dan alam gaib. maksudnya gimana? Misalnya saya sama Pak Gilbert gini ya. Iya. Saya berdua ngobrol-ngobrol ini. Iya. Nah, saya ini bisa melihat roh-roh yang di dalam ini semua. Itu seperti kayak gini nih, alam kerajaan gitu. Dan itu saya ngelihat itu seperti 24 jam. Nah, untung saya tidak gila. Makanya orang yang belajar ilmu gaib, Kayak switch on, switch off. iya. Oh, iya? Itu saya hidup seperti itu penyesuaian sampai kira-kira setahun 2 tahun. Hidup di dua alam. Baru setelah itu saya bisa membedakan antara alam nyata dan alam gaib. Oh, itu sebabnya waktu baru bertobat sempat gila setahun. Gini, waktu belum bertobat, umur 9 tahun, saya itu kan diperanakan alam gaib. Dan pada waktu masuk alam gaib, saya tidak bisa membedakan antara alam gaib dan alam nyata. Itu selama setahun 2 tahun. Ya. Jadi kayak tabrakan gini nih, kan alam roh dibatasi ruang dan waktu. Nah, itu membingungkan saya setahun 2 tahun. Film The Ghost. Kan kalau di dunia ada film The Ghost kan yang dia pikir dia ada di alam nyata padahal udah alam gaib. Tapi lebih ekstrim dari itu Pak Gilbert. Karena tidak hanya satu roh, banyak roh. Nah, itu tidak bisa bedain saya. Sampai setahun 2 tahun. Itu umur 9 tahun sampai 10 tahun. Nah, Karena masih kecil waktu itu. karena masa transisi itu masa yang bahaya kata guru saya. Kalau sampai tidak kuat gila. Oh, Karena itu, tidak bisa bedain. itu sebabnya banyak orang belajar ilmu kegelapan akhirnya jadi gila. Gila, karena tidak bisa bedain antara alam nyata dan alam gaib. Iya. Nah, saya melewati fase itu lolos setahun 2 tahun. Iya. Nah, makanya waktu saya pernah sama Pak Gilbert dulu kan hilang ingatan 1 tahun. Makanya waktu baru bertobat pindah ke alam Nyata. akhirnya- Bingung. Iya. Oh, gitu ya, gitu. Dan saya udah
Jadi insting saya bukan melihat Pak Gibran ya, bukan melihat. Insting saya adalah dua alam. Itu yang Pak Daud bilang, mungkin kita nggak bisa lihat, tapi kalau orang yang dibuat kepekaan oleh Tuhan Bisa akan merasakan. Nah, Apa tujuannya kita merasakan itu? untuk menghadapi melawan. Itulah namanya doa peperangan. Kita ini hidup dalam peperangan gitu. Iya. Dan itu yang membuat kita ngerti bahwa wah ini saya harus tolak, saya harus patahkan karena Iya. kita rasa wah ini bukan dari Tuhan. Iya. Nah kalau itu yang kita rasakan, apa yang harus kita buat? Usir dalam nama Yesus. Kita patahkan, hancurkan kekuatan setan. Setan itu tidak bisa mati Pak Gibran, tapi bisa dihancurkan kekuatannya. Setan bisa bertambah nggak dong? Tidak. Jadi katanya orang mati bunuh diri jadi arwah penasaran. Itu setan menyamar. Tuyul pun setan menyamar. Jadi sebetulnya yang disebutkan gini, ada orang bilang, wah di sini ada penunggunya nih karena dulu ada nenek-nenek mati gantung diri. Setan Terus menyamar. kemudian dia bisa melihat setan apa tuh? Oh di sini ada perempuan baju merah, ada ibu-ibu rambut panjang. Nah, itu apa? Itu setan menyamar. Perlu Pak Gilbert tahu bahwa jumlah malaikat itu kan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-ribu laksa, berlaksa-laksa. Artinya itu kan suatu jumlah yang luar biasa banyaknya. Iya. Kalau jumlah zaman dulu kan berlaksa. Iya. Kalau jumlah sekarang kan triliun. Iya. Kan kata-katanya itu kan bedanya itu. Kalau dulu kan laksa, Iya. sekarang triliun. Sekarang Itu maksa soalnya makanan. itu hanya penyebutan bagaimana suatu jumlah yang sangat banyak gitu loh. Iya. Nah, perlu tahu Pak Gilbert tahu bahwa jumlah setan sama jumlah manusia lebih banyak jumlah setan. Jumlah setan sama jumlah mantu. Dengar, saudara. Jumlah setan dengan jumlah manusia lebih banyak jumlah setan. Nah, tapi kalau jumlah setan sama jumlah malaikat, Banyak malaikat. nah itu sukacita kita itu karena jumlah malaikat lebih banyak. Kan? Makanya untuk anak kecil misalnya, kan Alkitab bilang kan ada malaikat di sorga yang memandang Bapa, ada malaikat yang memandang Bapa di sorga untuk menjaga anak itu. Wah, luar biasa dan luar biasa. Jadi sekali lagi bahwa jumlah setan tidak pernah bertambah Tidak bertambah. dan juga tidak pernah bisa berkurang. Tidak bisa berkurang. Nah, lalu kalau misalnya di satu rumah, kan sering sekali kan orang bilang, wah di sini ada orang putus cinta, lalu kemudian gantung diri, lalu kemudian saya suka lihat dan baju kesukaannya baju hijau, dia suka lewat pakai baju hijau. Pertama ada mitos. Kedua ada kepercayaan. mitos yang akhirnya masuk jadi alam bawah sadar, Iya. jadi energi negatif itu. Ketiga ada namanya kutukan. Karena di mana tempat orang dibunuh atau bunuh diri, darahnya menuntut. Jadi itu pasti bukan dia. Pasti bukan dia. Nah, darahnya menuntut maksudnya gimana? Darah itu kan dicantang nyawa. Iya, Nah, kalau kita perhatikan waktu Habil dibunuh, kan darahnya menuntut. iya. Nah, setan suka ada di tempat darah-darah menuntut seperti itu. Tapi itu bukan dia sebetulnya. Bukan dia. Nah, orang yang matinya bunuh diri, kemana dia kira-kira? Kalau dia bunuh diri langsung ke dunia orang mati untuk menunggu hari penghakiman. Oh, jadi nggak mungkin dia jadi arwah gentayangan. Tidak mungkin. Jadi nini pelet juga tidak mungkin. Nini setan atau roh jahat tidak mungkin. Terus apa? Suster ngesot. Suster ngesot tidak mungkin. Nah, Daud, jadi kalau yang namanya arwah penasaran itu sebetulnya apa? Itu ada roh setan menyamar. Jadi nggak ada itu arwah penasaran. Tidak ada. Oh, jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara hari-hari ini dengar gitu, wah ini ada arwah penasaran, wah ini ada ini, mesti kita ngomong baik-baik, Bu, udahlah kembali ke alamnya, jadi itu salah. Salah betul. Nah, apa yang namanya kutuk hutang darah? Gini, kalau keluarganya itu pernah terjadi pembunuhan atau pembantaian dan keluarganya itu terlibat dalam pembunuhan, itu ada kutukan hutang darah. Nah, biasanya dari garis keturunan itu akan dikejar. Kutuk itu. Kan Alkitab berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, baik binatang atau manusia akan dituntut sama Tuhan. Nah, itu harus diputuskan, patahkan kutukan hutang darah. Nah, kalau orang misalnya seorang bapak misalnya, Pak Daud, kan banyak yang pakai kuasa kegelapan. Lalu kemudian anaknya jadi gila. Itu atau kutuk. Anaknya jadi mati. Kutuk. Gitu kan? Nah, itu gimana? Itu kutuk keturunan. Itu harus diputuskan, dipatahkan dalam nama Yesus. Nah,
kalau di satu kota atau satu negeri mungkin nggak adanya kutuk-kutukan darah? Karena saya pelajari di satu negeri, di satu kota sering kali kejadian, misalnya di kota itu pasti ada kerusuhan yang mengakibatkan penumpahan darah. Pasti. Itu kenapa? Itu pernah terjadi pembantaian, itu kutukan darah di kota itu. Perlu Pak Gilbert tahu bahwa semua pergantian dinasti, pergantian kerajaan, pergantian pemerintahan, revolusi dan lainnya, pasti ada darah tertumpah. Dan itu membuat suatu negara atau kerajaan atau pemerintahan ada kutukan di situ. Nah, itu harus dipatahkan, namanya perlu doa syafaat, memutuskan dalam nama Yesus. Iya. Karena kan gini, Daud, ada banyak orang yang bilang bahwa jika satu kuasa kegelapan memerintah, ya kan, dan itu kan ada banyak orang yang bilang gini, setan tuh minum darah, ya kan. Nah, sehingga kejadian seringkali dalam satu rumah tangga, kok bisa ada yang setiap keturunan pasti ada salah satu yang dibunuh, Itu atau kutuk. mati kecelakaan, atau Ada. dibunuh, atau Iya. dirampok yang sampai berdarah gitu. Jadi artinya darah tertumpah. Nah, saya pelajari bukan hanya di keluarga misalnya, tetapi dalam pelayanan tertentu gitu. Ada yang setiap pelayanan itu kok ada yang matinya dibunuh gitu. Tapi lebih besar lagi, kemudian terjadi di satu kota atau di satu negeri, ada saja selalu pemimpin-pemimpinnya, masyarakatnya banyak gitu tiba-tiba mati karena banjir. Banjir sih normal Iya. gitu. Tapi ini banjir yang mengakibatkan 17 orang mati. Iya. Lalu ada kebakaran yang mengakibatkan 8 orang mati gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu kutuk. Dan itulah perlunya doa pematahan kutuk. Makanya gereja itu harus bersatu untuk mematahan kutuk keturunan, kutuk utang darah. Oh, itu dua hal yang penting, kutuk keturunan sama kutuk utang darah. Nah, karena gini, Indonesia pernah dijajah Belanda. Dan itu pasti terjadi pertumpahan darah, perang. Ya. Kedua, G30 SPKI. Iya, kayak setiap fase selalu ada di bangsa ini kan, Daud? Iya, itu namanya ada kutuk darah itu. Dan itu harus dipatahkan dalam nama Yesus. Iya. Kalau kutuk darah itu sebenarnya paling banyak di Pulau Jawa. Makanya semua pergolaan seluruh Indonesia itu hanya ada di 2 tempat, Pak Gilbert. Puter-puternya ada di 2 tempat. Pertama Jakarta, dan barometernya adalah kota Solo. Iya. Nah, menurut Pak Daud, di bangsa ini ada banyak nggak pemimpin yang percaya dukun-dukun, kuasa kegelapan? Banyak. Apa akibatnya? Nah, disitulah Indonesia ini kan harusnya negara kaya raya karena semua ada. Ya. Nah, karena banyak orang-orang pejabatnya, pemerintahan, ya ada yang terlibat okultisme, ya makanya Indonesia jadi negara yang hutangnya banyak, Pak Ibat. Jadi ini Banyak korupsi. Ini pembicaraan sederhana, bukan pembicaraan politik, saudara. Tetapi dari pembicaraan sederhana ini sudah saatnya kita belajar bahwa hati-hati dengan kuasa-kuasa kegelapan. Terlalu banyak orang yang menyebut dirinya pemimpin, terlalu banyak orang yang menyebut dirinya pejabat, terlalu banyak orang yang menyebut dirinya mungkin jenderal polisi, jenderal tentara, tapi yang percaya kuasa kegelapan, percaya dukun-dukun. Ini saatnya untuk berhenti percaya dengan dukun-dukun dan kuasa-kuasa kegelapan, karena dukun-dukun dan kuasa kegelapan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga mendatangkan kutuk. Dan kutuk yang bukan hanya datang buat keluarga, tetapi bisa untuk satu kota, satu bangsa, satu negeri. Karena pada dasarnya iblis itu mau mengikat, iblis itu mau membelenggu, iblis itu mau menghancurkan. Jadi mulai dengan hal sederhana, misalnya kasih penampakan, ya kan? Dan penampakan ini kemudian akhirnya membuat orang mulai takut, mulai gelisah gitu. Jadi iblis mulainya kerjanya dengan ketakutan dulu, selesai ketakutan akhirnya dengan belenggu. Akhirnya kalau takut, orang bilang, oh di situ ada orang pintar tuh gitu ya kan. Oh di situ ada orang yang bisa tuh. Oh di situ ada orang yang begini tuh. Dan akhirnya yang terjadi adalah kekacauan. Dan kenapa? Karena orangnya terbelenggu, terikat. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar sesuatu yang baik, bahwa Yesus bisa melepaskan kita dari segala kutuk. Haleluya. Pak Daud, bagaimana cara terlepas dari kutuk-kutuk yang ada? Yesus pada waktu mati disalib, kan dia berkata sudah selesai. Nah, Artinya kalau kita percaya Yesus, bertobat, lahir baru, selesai udah. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita lahir baru? Itu pertanyaannya sebenarnya. sekarang kalau untuk kita doakan satu kota misalnya, kita doakan orang lain misalnya, atau kita doakan satu negeri, apa yang harus kita buat?
patahkan kutuk utang darah dan patahkan kutuk alam kubur. Apa lagi itu kutuk alam kubur? Karena ini berhubungan dengan pemanggilan arwah. Negara ini banyak sekali kasus yang berhubungan dengan pemanggilan arwah. Manggil roh Gajah Mada lah, roh raja apalah, roh macam-macam. Tapi bisa nggak panggil roh? Itu roh setan menyamar semua, Pak Gilbert. Jadi baik yang roh penasaran, arwah penasaran, Roh terus raja. pemanggilan roh itu Setan termasuk menyamar. Apa yang terjadi dengan praktek pemanggilan arwah? Itu nanti kebanyakan kena kutuk kecelakaan dan kutuk kemiskinan dan sakit penyakit, malah petaka banyak terjadi. Ya. Makanya kita perhatikan negara kita ini kan banyak sekali masalah. Iya, iya. Karena banyak kasus-kasus pemanggilan arwah. Nah, disebut kutuk alam kubur. Apa pengalaman Pak Daud tentang pemanggilan arwah ini? Di Indonesia cukup banyak. Banyak ya. Karena kalau saya itu diperkenalkan hidup saya dalam pemanggilan arwah itu sejak usia 9 tahun. Oh. Dari usia 9 tahun udah manggil-manggil arwah. Iya. Nah, saya betul-betul merasakan jadi manusia biasa, Pak Gilbert, itu setelah bertobat. Bisa merasakan masuk angin, bisa merasakan capek, Iya. bisa merasakan stres. Nah. Tapi saya lebih enak merasakan jadi manusia biasa. Nah, karena dulu sebelum saya bertobat, Pak Gilbert, walaupun saya ini kebal segala senjata, Iya. terusan, jadi hidup ini seperti kayak hampa, jadi hambar gitu loh. Iya. Perlu Pak Gilbert tahu bahwa orang stres itu juga ada nikmatnya juga. Kalau kita ini hidupnya monoton terus juga bosan juga. Iya, loh. iya, betul, betul. Iya. Ada waktunya lah kita. Makan tidur, lama-lama mati juga ya. Jadi waktu saya belum bertobat itu saya tidak bisa merasakan namanya itu stres, Iya. tidak bisa merasakan senang. Jadi hampir kayak orang mati aja udah. Datar aja gitu. Datar aja. Hidup tapi mati, mati tapi hidup. Iya. Dan termasuk tubuh saya itu tidak bisa merasakan rasa sakit. Nah, karena kebal, Iya, iya. rambut pun juga kebal gitu loh. Jadi justru karena terlalu kebal itu tidak bisa merasakan apa-apa. Iya. Dan sampai makan pun juga hampir tidak terasa. Nah, setelah saya bertobat baru saya merasakan soto, bisa merasakan ini. Jadi Nah, bagaimana dengan pemanggilan arwah jadi? pemanggilan arwah itu adalah biasanya apa yang dilakukan setan menduplikat apa yang dilakukan Tuhan. Itu gedruk tanah 3 kali dulu. Iya. Nah, gedruk tanah 3 kali, roh itu muncul. Nah, langsung masuk ke dalam badan, langsung ngomong-ngomong gitu tuh. Jadi orang yang kita ingin panggil, misalnya kalau kayak mungkin jenderal atau apa mau panggil roh Diponegoro, Iya. roh Majapahit, 3 kali, gedruk tanah 3 kali. dan itu tidak mungkin Diponegoro yang hadir, tidak mungkin Gajah Mada Tidak, yang hadir. tidak pasti tidak. Dan itu kuasa setan. Pasti setan. Sama persis seperti roh penasaran itu, arwah penasaran. Iya. Nah, apa untungnya buat orang yang panggil roh itu? Pertama kurang kerjaan, kedua supaya tambah yakin itu aja. Padahal keyakinannya bodoh sih. Tapi apa kerugiannya? Kerugiannya kutuk alam kubur. Dia dan anak cucunya. Sebenarnya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu yang mungkin kadang-kala di luar nalar. Dan saya ngerti kalau saya ngomong begini, sebentar lagi akan ada banyak serangan, ada banyak kritik, ada banyak orang, wah itu sesat, itu pendeta Daud Tony sama pendeta Gilbert, apa itu? Dia bukan bicara tentang kuasa Tuhan, dia bicara tentang setan. Sebenarnya kasih dalam Tuhan, tapi orang yang saya bicara tadinya dari situ. Jadi kalau kita mau tahu tentang Finlandia, paling enak ngajak ngobrol orang Finlandia. Orang Inggris nggak ngerti apa-apa ya kan, orang Inggris yang belajar tentang Finlandia, oh itu nggak betul, tetapi orang Finlandianya ngerti. Nah hari ini juga sama ya kan, saya mengajak bicara orang dari dunia itu, jadi ngerti apa itu arwah penasaran ya kan, bahwa itu bukan arwahnya tetapi roh setan yang menyamar, lalu kemudian penampakannya ya kan, iblis cuma mau kasih tunjuk jago gitu, orang pernah bilang mau kasih tunjuk jago ya kan, tetapi juga diajarkan kita
ada kutub dunia kubur, ya kan, yaitu pemanggilan arwah, dan ada kutub hutang darah. Kalau ada kejahatan yang mengakibatkan kita mendapatkan power, tapi kemudian mengakibatkan orang lain mati, itu akan mengakibatkan kutub hutang darah. Dan hari ini dijelaskan bahwa kita bukan hanya meninggikan kutub dan setannya, tapi kita akan meninggikan satu nama dari segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama yang dapat memberi hikmat untuk kita mengerti, oh ini permainan setan. Yang kedua, memberi kekuatan buat kita untuk menghadapinya. Dan yang ketiga, memberi keberanian buat kita untuk mematahkan kutubnya. Dan yang keempat, untuk memberi kemenangan yang gilang gemilang. Nah, Pak Daud, setelah kita mengerti tentang permainan setan, nah apa yang Pak Daud alami untuk pelayanan pengusiran setan, pelayanan pemutusan kutub, apa? Coba kasih kesaksian. Wah, banyak sekali pengalaman Pak Gilbert ya. Saya itu hampir seumur hidup saya itu adalah peperangan, ya, pertempuran. Dari saya kecil, saya bertarung, ya, hidup dalam pertarungan untuk menang. ya. Setelah bertobat melawan setan. Jadi hampir seluruh hidup saya itu adalah pertempuran. Jadi dia dulu teman, sekarang dia sekarang jadi musuh. Iya. Dan hidup saya adalah peperangan. Amin. Nah, ada sih satu cita-cita dalam hidup saya Pak Gilbert. Mungkin Pak Gilbert kalau lihat cita-cita saya bisa ketawa. Jadi gini, dan cita-cita saya sudah terpenuhi. Ya. Waktu kecil, saya hanya ingin punya cita-cita satu. Kan banyak orang punya cita-cita jadi dokter, jadi kapten, jadi insinyur. Saya tidak Pak Gilbert. Saya itu waktu belum bertobat hanya punya satu cita-cita, keluar dari tempat latihan itu aja. Cuma itu aja, karena dari kecil udah latihan. Wah, bayangin Pak Gilbert. Asalnya kan orang Papua ditanya, anak kecil Papua ini kan, adik kau besar mau jadi apa? Dia pikir-pikir mau jadi apa ya? Tiba-tiba bilang mau jadi Tuhan Yesus. Jadi gini, saya setiap hari latihan bela diri 6 jam. Nah, dari umur 9 tahun? Iya. Setelah itu kedua baca mantra. Setelah itu tidak boleh tidur di bawah jam 12 malam. Harus di atas jam 12 malam. Setelah itu jam 4 pagi, jam 3, jam 4 pagi udah latihan mantra sama latihan bela diri. Setelah itu paginya sekolah, pulang sekolah latihan lagi. Lah kalau saya ditanya cita-citanya apa? Nah, cita-cita saya simpel. Kapan bisa keluar dari tempat itu? Itu aja. Dan sekarang udah keluar. Sudah keluar. Tapi tetap berperang. Berperang. Lawan kuasa kegelapan. Iya. Jadi saya ini setelah bertobat tuh baru menikmati yang namanya jadi manusia. Pernah kalah nggak Pak Daud? Saya hanya kalah sekali aja. Kan saya kalah dilayani Pak Gilbert sama pendeta Pinky. Oh bukan. Setelah bertobat ini dalam pelayanan kan setan kan kadang-kadang Belum menang kalah saya. Dan selalu lihat kemuliaan Tuhan. Iya. Luar biasa. Dan tahu nggak cita-cita sekarang saya setelah bertobat pasti juga beda juga Pak Gilbert. Nah, apalagi? Saya tuh cita-citanya nanti pada hari terakhir ketemu Tuhan, saya berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Itu aja. Amin. Lihat sudah menarik ya. Kalau dulu Pak Daud latihan sendiri untuk merebut kemenangannya. Sekarang Tuhan Yesus yang mati bagi dia, sehingga sesuai dengan kesaksiannya tidak pernah dia kalah dalam pertandingannya. Kenapa? Karena kemenangan sudah Tuhan Yesus sediakan. Bagi dalam pertempuran, dalam peperangan melawan setan, saya itu sudah menghadapi berbagai negara. Pertama, menghadapi dari Thailand sudah. Karena saya dulu kan pernah di pengamanan presiden lagi, Pak. Ya. Diminta sama Pramono Edi Wibowo menghadapi India sudah, menghadapi dari China sudah. Saya sudah menghadapi tingkatan setan dari beberapa negara, termasuk dari Burma. Dukun-dukun seperti itu. Jadi ekspor import sudah itu Pak Gilbert. Dan cita-cita saya, kalau saya ini Pak Gilbert ya, menunggu kapan waktu dipanggil Tuhan aja. Saya sudah siap aja. Jadi selama masih ada kesempatan perang lagi. Iya. Sampai lihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Luar Dan biasa. nanti waktu ketemu Tuhan pada hari penghakiman, saya hanya ingin berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Haleluya. Pak Daud, mungkin ada
hal-hal yang mau disampaikan Iya. untuk pemirsa? Penting jangan main-main sama setan itu aja. Ya sudah dari kasih Tuhan kita belajar sesuatu yang sederhana. Yang penting jangan main-main sama setan, karena iblis itu mencuri, yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Awalnya kelihatannya mau tolong kita, awalnya kelihatannya mau bikin kita bahagia, awalnya mau buat kita kelihatan sukses, awalnya mau buat kita kelihatan punya pangkat yang baik, tapi kemudian menghancurkan. Hati-hati dengan kutuk alam kubur, hati-hati kutuk hutan darah, dan hati-hati dengan penampakan iblis, karena itu tujuannya hanya untuk menyerap energi negatif kita, mengikat, membelenggu kita, dan akhirnya menghancurkan kita. Begitu Pak Daud? Iya, dan Pak Gilbert gini ya, setelah saya renungkan ya, setelah saya bertobat melayani ya, sebenarnya kita nih hidup simpel aja. Kita ini punya istri baik, anak baik, itu lebih baik daripada kita itu dari yang lain harta. Udah itu aja. Dan untuk mempunyai istri yang baik, kita harus jadi suami yang baik kan? Iya. Banyak orang mikir, saya cerain aja istri saya karena nggak baik dia. Kata Pak Daud, pokoknya cari yang baik. Saya happy aja udah. Yang penting kita jadi baik, kita terima segala keadaan dengan syukur. Dan penting sehat gitu aja. Dan hidup kan nggak bisa sempurna, tapi kalau kita bersyukur dalam segala perkara. Dan yang ada lagi yang nomor satu Gilbert, kita bisa tidur dan bisa makan, itu adalah anugerah. Itu aja. Amin. Saudaraku, kita bisa tidur, bisa makan, itu adalah anugerah. Kamu hebat, izinkan saya sampai Daud makan lagi saudara, karena ini adalah anugerah terbesar yang kita bisa terima. Ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, dan kalau ada tanda loncengnya, jadi kita tahu sudah ada bersama. Haleluya.